Saudaraku, Bina Iman kali ini mengambil dari ayat Amsal 3 ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Dari ayat ini saya kasih judul yaitu jangan jadi orang Kristen yang fasik atau menjadi raja tega. Nah, apa arti tinggal bersama? Tinggal bersama itu berarti adalah satu komunitas atau saling mengenal satu dengan yang lainnya, bahkan mengenal dengan baik. Tanpa curiga, yaitu artinya mempercayai. Jadi bukan hanya mengenal tapi mempercayai. Nah, kalau orang Kristen dengan orang dekat saja bisa tega atau melakukan kejahatan, apalagi dengan orang lain yang tidak dikenal. Ketika saudaraku, saya pernah mendengar satu cerita bahwa seseorang dipercaya oleh bosnya untuk bekerja, tetapi malah si karyawan atau stafnya itu mencuri uang dari bosnya itu, tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa sampai ratusan juta. Bahkan ada juga yang mencuri uang itu dari perusahaan saudaranya sendiri, padahal dia dipercaya sebagai saudara atau famili bekerja untuknya, tetapi malah dia mencuri uang dari saudaranya itu. Suatu ketika saya di kantor, ada seorang teman saya, teman kecil, dia berkunjung kepada saya. Dan dia menceritakan pengalamannya pada waktu kecil atau pada ketika dia remaja atau SMP atau SMA itu. Bagaimana dia dengan nakalnya mencuri uang dari orang tuanya. Nah, ketika dia menceritakan itu kepada saya, dia berlinang air mata. Tetapi semuanya itu sudah terlambat. Kenapa terlambat? Dia pada waktu cerita, dia mengalami kesulitan ekonomi yang parah sekali. Dan dia sangat menyesal menceritakan pengalamannya dulu. Nah, saudaraku, di dalam Amsal 3 ayat 33, firman Allah berkata demikian. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Maka kita harus waspada, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang fasik atau tega terhadap orang yang kita kenal atau di dalam saudara, di dalam komunitas, entah itu teman gereja atau teman komsel. Ya. Kenapa, saudaraku, dinampakkan orang fasik itu tega? Ya. Sebab dengan orang kenal saja, mereka atau orang Kristen itu berani melakukan kejahatan. Apalagi dengan orang yang tidak kenal. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen bisa berubah jadi fasik atau menjadi raja tega? Bukankah orang Kristen dikenal sebagai orang yang penuh belas kasihan, murah hati, ya, dan bisa memperhatikan keadaan orang lain? Tetapi kenapa bisa berubah menjadi fasik atau tega? Nah, kuncinya ada di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita ingin tetap menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, yang mana sifat asli kita itu adalah sifat asli yang jahat, sifat asli yang sering atau menginginkan kenajisan atau percabulan, bagaimana kita bisa diubahkan? Padahal yang namanya mengubah watak atau tabiat itu adalah hal yang paling susah. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya kita ini disuruh percaya kepada Tuhan itu karena Tuhan itu punya pengertian yang jauh lebih mulia dan jauh lebih sempurna daripada pengertian kita. Karena pengertian Tuhan itu bisa mengerti hati orang, dan pengertian Tuhan itu menjawab segala masalah, hal yang belum terjadi atau hal yang akan datang. Sedangkan manusia tidak punya pengertian itu. Dan yang kedua, saudaraku, Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu atau jalanmu, maka dia akan meluruskan
mengarahkan jalanmu. Yang pertama, kita harus percaya kepada pengertian yang dari Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan atau Tuhan itu mengarahkan kepada kita jalannya Dia, yaitu jalan salib. Jalan salib memang jalan penuh dengan derita. Firman Allah berkata, bila kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Berarti apa? Berarti jalan salib itu kita tidak boleh membalas jahat dengan yang jahat. Yang terakhir, Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang ketiga, kita harus percaya kepada perkataan Tuhan, bahwa perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Dengan 3 macam percaya inilah, maka sifat asli kita, tabiat asli kita bisa dirubahkan oleh Roh Kudus, dan itu akan membawa kita atau membuat kita tidak merencanakan kejahatan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, atau tidak menjadi raja tega. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.